Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai, nomor 30 Bangli, Bali. Sahabat setia RKB FM masih di agennya Semangat Indonesia bersama Intan ya, di edisi hari Kamis, tanggal 3 November 2022. Dan satu single sudah kita hadirkan di tengah-tengah ruang dengar Anda, semoga sudah bisa menghibur dan selamat beraktivitas buat sahabat setia RKB FM berada. Pagi hari ini kita masih bersama Pak Wayan Karyase di studio siaran RKB FM yang tadi sudah menyapa sahabat setia RKB FM dan memberikan informasi terkait dengan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, terutama untuk remaja. Tadi kita sudah bahas apa sih tujuannya, mengapa itu menjadi penting untuk kita bahas pada pagi hari ini, dan dampak-dampaknya ternyata banyak sekali Pak Wayan Karyase ya, tidak hanya berdampak pada remaja itu sendiri, tapi juga pada generasi selanjutnya. Nah sekarang kita mau bertanya, kalau dari Pak Wayan Karyase sendiri, apa sih cara-cara mencegah perkawinan usia dini ini? Setelah tadi kita tahu dampaknya begitu besar, ada nggak tips buat remaja untuk mencegah pernikahan usia dini sehingga kita bisa mewujudkan pendewasaan usia perkawinan yang ideal menurut standar dari pemerintah begitu? Baik ya, Intan, seperti tadi ya yang saya sampaikan bahwa bagaimana sih remaja itu menghindari pernikahan dini ya. Jadi yang pertama memang jujur. Karena jujur itulah kunci untuk jujur gitu ya. Yeah. Karena secara survei ya, remaja yang menikah itu secara survei sesungguhnya mereka tidak ingin menikah. Iya. Contoh 12 tahun yang hamil itu, sesungguhnya mereka tidak ingin menikah. Tapi terpaksa menikah. Ya itu dia. Karena ketika jika memang belum siap untuk menikah, maka remaja itu harus melawan. Iya. Berani bilang tidak. Ya, kemudian jujur memang pada usia. Ya, saya masih 15 tahun nih. Ya, mungkin lagi 6 tahun lagi gitu. Jadi belum siap secara fisik dan mental untuk menikah. Juga tanyakan juga pada hatimu, apakah sudah siap untuk jadi ibu, apakah sudah siap menjadi ayah, tidak gitu. Karena memang ketika berkeluarga banyak hal-hal tuh yang memang akan terjadi. Tidak seperti kita masih remaja. Karena ketika sudah menikah, walaupun usianya masih muda, kan tidak bisa disebut remaja lagi. Iya benar. Kan tidak bisa kembali lagi menjadi remaja kan. Tinggal temannya bermain, sekolah kan ada lagi. Jadi itu bisa menimbulkan efek samping luar biasa, stres kan gitu. Kalau saya menikah, mungkin masih bisa bermain, masih bisa sekolah, masih bisa menggantungkan cita-cita gitu. Kemudian jujur pada waktu, memang waktunya yang masih remaja itu waktu yang masih harusnya belajar, bermain begitu, bukan menikah gitu. Apalagi di itu kan ada tuh satu asrama, ada belah mencari, ada gerasde kan begitu. Yang dimana waktunya belum mencari, ya belajar dulu, jangan gerasde gitu, jangan melakukan gerasde. Gitu. Nah itu dia, maka jujur pada waktu. Memang waktunya masih remaja, memang waktunya bermain, belajar, bukan menikah, belum waktunya untuk menikah. Jujur pada kondisi sosial, sudah siap nggak? Sudah siap mengenai saya ini bersosialisasi di masyarakat, menjadi anggota masyarakat, menjadi berkeluarga. Kan kadang-kadang memang remaja itu hanya karena ingin tahu sebenarnya bagaimana rasanya, bukan ingin tahu bagaimana kita berkeluarga, susahnya punya anaknya, tapi sebenarnya ingin tahu enaknya, tidak ingin tahu anaknya sebenarnya. Ya, mungkin bapak-bapak begitu ya, ingin tahu enaknya gitu ya. Ya kemudian bagaimana cara menghindarinya begitu? Tentu dengan aktivitas agama ya. Agama mungkin dipakai sebagai rujukan bahwa sesungguhnya yang ideal menurut agama adalah menikah dulu baru hamil. Iya. Yang ideal ya beragama. Tapi yang terjadi sekarang adalah hamil dulu baru menikah. Dan sayang sekali di masyarakat mungkin kebanyakan orang tua itu setuju dengan kondisi hamil dulu baru menikah. Iya, padahal itu ada salah satu indikator ya, kan? Anak-anak bisa stunting nantinya ya. Bahkan ada istilah mitos apa-apa ya. Sing jual, sing beli, sing jual gitu ya. Ya itu dia. Kenapa sih harus begitu? Ketika remaja ini sehat secara reproduksi, kemungkinan hamil itu pasti ada. Nggak perlu dicoba dulu gitu. Nanti dicoba saja saat sudah menikah. Tapi pentingnya adalah bagaimana si remaja ini menjaga organ reproduksinya dengan baik, gitu, menjaga bagaimana kebersihannya dan bagaimana penggunaannya nih, maaf. Jangan digunakan sembarangan begitu. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana reproduksinya si remaja ini. Nah,
Sehingga tadi kesehatan reproduksi itu menjadi penting Betul, untuk diperhatikan ya, gitu ya, terutama bisa diberikan melalui edukasi dari orang tua gitu ya. Jadi pendidikan seks itu sangat penting, tapi kita kan tidak lumrah. Iya. Nah, kadang orang tua kan ketika ada anaknya nanya seks suka malu sendiri dan nggak jelas mau bilang apa. Ya, coba tiba-tiba anaknya remaja nanya tentang seks nih, orang tua pasti mukanya udah nggak jelas dulu nih, mau ngomong apa gitu ya kan. Jadi memang di budaya kita itu belum terbiasa, beda dengan yang di barat kan. Memang pendidikan seks itu sudah dikasih tahu sejak dini. Bagaimana caranya tidak hamil dikasih tahu ya. Tapi kita kan enggak tapi dilakukan gitu. Gimana ya istilahnya ya. Kemudian kalau masih remaja, bagaimana sih menghindari untuk nikah dini, pergaulan bebas begitu, pergaulan yang tidak mengarah ke bagaimana pakai tidak sehat. Ya. Melakukan hobi dulu ya, hobimu disalurkan dulu, bisa ikut hobi basket atau apa, misalnya nari atau nabung dan sebagainya. Kemudian mengikuti aktivitas yang positif. Di sekolah kan banyak tuh ada ada organisasi positif, mungkin di masyarakat, di remaja atau kita kenal dengan keturunan misalnya, ya ikut kegiatan-kegiatan positif. Mungkin ada grup-grup bukan gen ya, grup-grup yang positif, mungkin komunitas ya yang positif, mungkin pemotor yang positif, mungkin dan sebagainya, banyak hal sih. Iya, jadi yang bisa dilakukan oleh remaja untuk menghindari pergaulan yang memang menjerumuskan ke arah yang Iya, jadi kita setuju ya dengan Pak Wayan Karyase, memang berkarya dan berkomunitas itu bisa mengalihkan perhatian kita agar tidak sampai terjerumus ke hal-hal negatif. Jadi kita sibukkan diri begitu ya dengan berkarya, kemudian membangun relasi mungkin, karena kan di kehidupan sosial ini remaja-remaja itu adalah kesempatan emas untuk nantinya mempersiapkan masa depannya begitu ya. Kalau memang kita sudah terjerumus ke hal negatif, tentu saja hal itu tidak bisa kita lakukan kembali. Betul ya. Karena memang kita waktu itu pedang, jangan sampai kita dibebas. Salah menggunakannya pasti kita dibebas. Jadi nggak mungkin dong orang tua jadi remaja gitu. Ya karena secara gini, anak-anak remaja orang tua, nggak mungkin orang tua remaja anak-anak. Jadi nggak bisa kebalik kejadiannya. Hukum alamnya nggak bisa kebalik. Jadi semasa remaja, mari gunakan dengan baik. Usia remajamu tidak bisa bermanfaat, sehingga nanti juga kehidupanmu akan lebih berkualitas. Iya, jadi tadi cara-cara untuk mencegah pernikahan usia dini begitu. Yang pertama adalah jujur pada diri sendiri, baik secara kesiapan fisik, mental dan finansial. Apakah kita benar-benar sudah siap untuk nanti membina rumah tangga begitu, apalagi dengan usia yang belum cukup begitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan memperkaya diri begitu ya, dengan hal-hal positif dan juga bergabung ke komunitas-komunitas yang positif juga tentunya. Luar biasa sekali sahabat setia PKB FM. Dan terakhir nih Pak Wayan Karyase, sebelum kita tutup perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ada pesan yang mau disampaikan khususnya kepada remaja-remaja yang ada di Bangli ya, agar bisa terhindar dari yang namanya pernikahan usia dini dan terkait dengan pentingnya pendewasaan usia pernikahan. Mungkin bisa disampaikan. Jadi baik ya, pesannya adalah sederhana saja. Sebenarnya tadi udah ya, jujur pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana si remaja ini mempersiapkan kehidupan berkeluarganya nanti. Itu sangat penting. Dengan berkomunitas dengan komunitas yang baik. Nah, salah satu cara yang bisa saya sampaikan adalah ikut bergabung di kegiatan generasi berencana. Iya. Nah, itu ya. Genre tadi ya. Ikut di kegiatan program genre yang sudah ada di setiap sekolah-sekolah SMP, SMA dan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, seluruh Bali, bahkan di Bali semua sudah ada. Nah, dengan ikut kegiatan program genre, tentunya akan banyak mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja, informasi-informasi berkaitan dengan persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi diajarkan benar. Nanti di situ juga ada dia konselornya, dan pendidik sebaiknya. Karena sesuai dengan cirinya remaja itu lebih senang berkumpul bergaul dengan teman sebayanya. Jadi nanti yang jadi konselor, yang menjadi pendidik pendidiknya itu teman sebayanya.
sehingga mereka bisa bertukar pikiran, bersaling curhat gitu tentang kehidupan remajanya. Mungkin ketika punya pacar bagaimana yang positif, pacar sehat seperti apa, ya itu mungkin bisa dikomunikasikan bersama komunitasnya, bersama teman sebayanya. Jadi ketika teman sebayanya yang positif diajak bergaul, tentunya informasi yang dapat juga akan menjadi positif. Karena ada istilah peer pressure gitu ya, tekanan teman sebaya itu salah sekarang. Contohnya ketika ingin masuk satu perkumpulan, jangan dia harus tahu gini nih, misalnya dia ada ikut. Ketika kita masuk pada perkumpulan suka minuman keras itu, jadi kita harus tahu juga itu kalau kita kan ada diajak bergaul. Ya, tekanan itu juga terjadi pada remaja kita sehingga ikut-ikutan dia kelihatan gaya begitu, ya ikut. Padahal karena sesuatu yang negatif biasanya sangat mudah dipelajari. Iya. Apalagi sekarang ngetren istilah toxic relationship dan toxic friendship gitu ya. Bagaimana menghindari pergaulan yang racun itu kan. Kan ada teman kadang-kadang suka bicara temannya di sini, kemudian datang ke sana bicarain aja ya. Tentunya itu dihindari. Dengan cara ikut komunitas positif yaitu genre. Kalau untuk yang masih sekolah mungkin bisa ikut PIKR. Bisa PIKR ya. Di PIKR juga ada dua, ada jalur sekolah, jalur masyarakat. Dan masyarakat bisa melalui Karang Taruna, bisa melalui Seketeruna. Ya itu komunitas PIKR itu bisa melalui itu. Kemudian sebenarnya sosialisasi program genre ini juga diberikan kepada keluarga remaja itu sendiri, orang tuanya, termasuk kakeknya dan sebagainya, sehingga komunikasi antara orang tua dan remaja ini juga sangat menentukan bagaimana kehidupan remaja tersebut. Ya, jadi dari lingkungannya sudah sehat sehingga nanti membentuk generasi yang sehat juga begitu ya. Tentunya nanti akan bisa menjadikan generasi ini menjadi generasi yang unggul, gitu, ya, mampu bersaing. Ya, apalagi sekarang zaman persaingan nih. Sehingga kalau generasi kita tertinggal, ya tidak terbina dengan baik, ya akan menjadi beban negara nanti. Jadi harus generasi yang dihasilkan, generasi yang memang sehat, produktif. Ya, sehat produktif itu bisa terjadi apabila generasi ini tidak terpapar hal-hal yang negatif seperti alkohol, narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Iya, jadi begitu ya khususnya buat remaja-remaja yang ada di Bangli. Ayo kita ikut komunitas-komunitas positif, bergabung pada program genre, begitu ya, generasi berencana untuk menambah insight, wawasan, edukasi tentang pentingnya pendidikan pernikahan, begitu ya, supaya kita nanti tidak salah jalan dalam menentukan masa depan. Sahabat setia PKB FM, warga Bangli tercinta ya, tidak terasa sudah hampir 2 jam menemani Anda di ajaknya Semangat Indonesia edisi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Wayan Karyase sudah berkenan hadir di studio siaran PKB menyapa sahabat setia semuanya. Semoga pagi hari ini sahabat setia PKB FM mendapatkan insight baru ya dari apa yang kita bicarakan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali Pak Wayan Karyase dengan topik-topik yang menarik lainnya. Masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Saya Intan yang bertugas pada pagi hari ini, mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan saya akhiri ajangnya Semangat Indonesia edisi hari Kamis 3 November 2022 dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi, 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 Om.